Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali dalam konten Insan Praja yang mudah-mudahan para pemerhatinya, para subscribernya selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hadir lagi, tentunya masih dalam konten Insan Praja dan saya ditemani oleh Abah Navigator. Dan pada kesempatan kali ini kami berdua diberikan kesehatan tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabatku semuanya, para netizen dan pemerhati serta para subscriber juga senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sapa untuk para subscriber yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menyaksikan channel Insan Praja ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan kalian menonton channel ini bisa mengambil hikmah-hikmahnya, sisi positifnya untuk menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kita di sini akan mengungkap tentang gempa megatrust. Ini bagaimana ya? BMKG mengungkap lagi soal gempa megatrust. Gempa megatrust adalah gempa yang termasuk gempa terkuat yang akan terjadi di muka bumi ini dan nantinya akan mengakibatkan tsunami seperti itu. Jadi kurang lebih 7 sampai 8 magnitudo atau apa itu. Coba saya browsing dulu tentang gempa megatrust. Jangan lupa untuk saudaraku semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, diberikan like-nya. Semoga dengan kita menonton ini ya, walaupun isinya itu dialog dengan gaib, mudah-mudahan sejengkal kata pun pasti ada hikmah dan sisi positifnya, dan yang jelek-jelek sebaiknya dibuang. Dan apabila konten ini tidak sesuai dengan keyakinan semuanya, mohon dimaklumi, jangan diperdebatkan, karena setiap manusia itu memiliki keyakinan masing-masing dan apa yang diperbuatnya itu juga nantinya akan ditanggung masing-masing. Jadi seperti itu. Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia yang dapat mengakibatkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa megatrust yang terjadi di Nankai, Jepang pada 8 Agustus 2024 juga dapat terjadi di Indonesia. Oh, berarti sudah terjadi di Jepang. Kemarin itu sempat gempa. Ini tanggal 8 Agustus berarti baru di Jepang. Sebenarnya apa itu gempa megatrust? Wah, ini banyak sekali dan ini hanyalah versi dari Badan Geologi saja. Seperti apa nanti kita akan mengungkap dari segi dimensi gaib tentang gempa yang akan terjadi. Tentu sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab musababnya. Dan mengapa Allah menurunkan itu, mungkin yang sudah kita lakukan tentang dialog dengan makhluk gaib adalah untuk memperingatkan. Tapi kadang-kadang kalau diambil mentah-mentah kita tidak akan paham. Sebaiknya selalu perbaiki diri, selalu tambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya ucapan iman dan takwa itu. Mungkin ucapan bahwa kita hanya yakin dengan Allah itu kan harus ada prakteknya, harus ada buktinya. Kalau yakin, ya bagaimana caranya mempraktekkan keyakinan itu? Iya, begitu. Ya, mungkin bagaimana pendapat tentang gempa megatrust? Ya, nanti apa ya, dicek dulu. Itu gempa megatrust tadi melanda di negara mana, maksudnya yang diramal BMKG tadi. Ya. Rupanya bisa terjadi di Indonesia. Tentunya kalau di Indonesia di daerah mana? Ya. Seperti itu. Di pesisir-pesisir kan juga ada, pesisir laut utara, laut selatan juga banyak.
Tentunya kalau sudah BMKG seperti itu, mungkin masyarakat Indonesia juga nantinya akan waspada tentang hal-hal yang terjadi. Ya, mungkin kadang orang itu gini ya, ada berita seperti seperti Megatrust ya, maksudnya itu ada yang tidak yakin, juga ada yang yakin, ada yang tidak yakin tapi dalam hatinya takut, was-was ya, itu berarti kan masuk yakin belum tidak yakin belum yakin ya. Ya, mendengar itu bahwa oh ini hanya ramalan aja, Tidak padahal percaya. dalam hatinya ada rasa ketakutan. Ketakutan. Nah, gitu. Kadang kebanyakan orang-orang seperti itu ya, kebanyakan ya. Jadi ini bicaranya sama artinya itu Nggak berbeda, sinkron. nggak sinkron. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Jadi apa ya, simpang siur lah. Ada yang gini, ada yang takut, di sini ada nggak takut, ini ada nggak takut, tapi sini bilang takut, itu kan wajar. Jadi itu namanya apa ya? Kalau yakinnya ya yakin, tapi nggak sampai ke dalam gitu maksudnya. Iya, ya, mari kita mulai. Ya. Kalau yakin jangan separuh-separuh sahabat Insan Raja ya, mari kita berbenah diri, yakin pada Allah itu jangan. Kalau yakin pada Allah ya jangan takut apa yang terjadi apapun, maksudnya ya. Apapun itu sakit ya kita jangan mengeluh, jangan apa-apa ya, tenang aja ya. Itu baru yakin. Iya. Yakin sama Tapi- Allah diuji ekonomi hutang kita naikkan Jadi nggak yakin. Tadi ada bencana banjir, lalu kita berusaha menanggulangi dengan cara membentengi, lah itu kan nggak yakin, sama aja. Tadi paling parahnya ngeluh. ya ngeluh. Dari yakin itu maknanya banyak sekali, luas sekali ya. Kalau hanya bilang yakin, kita semua anak kecil juga bisa yakin, percaya, tapi di waktu ada kejadian kita munting namanya hilang yakinnya. Nah, ya. Jadi yakin itu luas maknanya, luar biasa ya. Tingkat-tingkat keyakinan orang itu tingkat-tingkat. Kita mulai, semoga konten ini bermanfaat. Ini akan saya kunci semuanya mediator ini. Tinggi. Segala penyusup langsung limbah semua yang kedurangka. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya panggil Gaib, salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang kejadian Megatrust, kejadian di alam dunia ini. Yang paling tahu saya panggil hadir masuk dalam tubuh mediator ya dapat sekarang ini. Allah, silahkan masuk dalam menempati jasad mediator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf,
Siapa saudara yang hadir sekarang ini? Kami penjaga lapis ketujuh dalam lingkup tanah Jawa. Ya, terima kasih. Dari golongan apa saudara ya? Kami dulu juga manusia, Iya. tetapi kami ditugaskan ke bumi untuk menjaga dan melihat situasi yang ada di Nusantara dalam keimbangan. Boleh tongkatnya diletakkan biar nggak capek saudara. Tongkat kami, Ya. jika kami letakkan, Ya. maka itu akan berpengaruh. Oh, gitu. Sebentar. Ini bukannya saya tidak percaya untuk mengantisipasi adanya penyusup ya. Ini akan saya buktikan, saya cek dulu kebenarannya. Minta maaf, akan saya cek dulu. Boleh, saudara. Protek apa yang masuk dalam tubuh adalah sekarang dan saya sekarang ini. Jikalau berbohong, keluarkan dari jasad mediator sekarang juga. Terima kasih saudara. Ya, Saya minta maaf tadi memanggilnya, cara memanggil saya itu mungkin kurang berkenan di hatinya saudara. Saya minta maaf. baik, Boleh saya bertanya kepada saudara? tentu saja. Ya. Ini tentang dunia sekarang di akhir zaman ini saudara. Yang ini ada kabar berita dari ramalan BMKG. Apa itu BMKG? BMKG itu adalah alat teknologi, alat yang dibuat untuk oleh manusia itu untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang yang belum terjadi, yaitu diprediksi ramalan tapi secara pakai alat. Nah, ini sahabat insan raja perlu diketahui, BMKG itu juga sama ramalan tapi nyata dalam segi kasat mata ya, yaitu ramalan saudara, alat-alat untuk meramal kejadian yang akan datang BMKG. Kalau saya tahu dari tadi, Iya. saya berhadapan dengan pengikut atau dari beliau tata, yang mempunyai tata kerajaan raja di raja di seluruh jagat dan di alam gaib, maka saya akan meletakkan tongkat ini di hadapannya untuk supaya tongkat ini nantinya bisa selalu kokoh dengan lantunan dzikir pengikut dari beliau Sang Hyang Nurjayaning Nirwana selaku raja di raja. Oh iya. Silakan. Sama saudara sudah tahu. Tahu. Ya. Ya, sekarang itu saudara silahkan diceritakan apa tentang Megatrust tadi di negara di Nusantara ini. Memang itu ada apa tidak, maksudnya ramalan-ramalan tadi? Apa itu Megatrust? Megatrust adalah bencana, yaitu tsunami, gempa bumi
yang disertai dengan tsunami yang sangat dahsyat itu namanya megatrust kalau dari segi bahasa teknologi. Kalau di bahasa gaib mungkin bencana ya, bencana atau apa ya namanya ya bencana alam yang sangat kuat bisa memuntahkan air laut ke daratan. Nah, itu namanya tsunami. Apa yang ingin ditanyakan perihal itu? Iya, apakah memang benar itu tsunami tadi, gempa bumi melanda di negara Indonesia ini, saudara? Bukan hanya di negara Indonesia, tetapi meluas di seluruh Nusantara, di muka bumi ini. Itu sudah ada sejak zaman kenabian. Itu bukan lagi soal bencana, tetapi itu soal hukum alam yang diturunkan Sang Pencipta, Sang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku yang mengatur semua apa yang ada di sejagat alam raya ini. Jadi itu tidak berlaku di Indonesia, tetapi di seluruh penduduk makhluk hamba yang ada di muka bumi ini. Oh begitu. Jadi adanya itu memang benar, tapi waktunya kapan saudara? Itu waktunya masih lama Pak? Waktu, iya, kami tidak bisa mengetahuinya. Mungkin ada bocoran dari segi perilaku manusia terjadinya itu apa gimana? Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Jika ada, maka itu akan menjadi rahasianya. Dan akan sangat terjaga, kecuali orang-orang yang telah dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ya. Lalu bagaimana dengan alat teknologi itu yang buatan manusia itu yang memprediksi ada tsunami tadi? Dijelaskan saudara biar kita semuanya mengetahui antara ramalan teknologi dengan ramalan gaib tadi. Itu berlaku, dan semua alat-alat itu yang menciptakan manusia, walaupun tidak ada alat-alat seperti itu, hal-hal yang mengakibatkan bencana itu pasti akan terjadi. Yang sudah saya katakan, bencana itu sudah ada sejak zaman kenabian dan kerasulan, bahkan sejak dahulu kala. Semua telah menghampiri dan menimpa makhluk yang ada di muka bumi ini. Sudah ada semua yang dituliskan dalam riwayat, bahkan kitab suci yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang semua apa saja yang turun menimpa makhluk itu, walaupun tentang keadaan alam, gunung meletus, tentang air laut yang menguap, pergerakan bumi, semuanya terjadi akibat perilaku manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini. Apakah ada nanti setelah kejadian yang waktu di zaman Nabi Nuh, banjir melanda semuanya bumi itu ya? Apakah seperti itu nanti bisa juga ya? Bukan hanya zaman kenabian Nuh alaihissalam, tetapi di zaman kenabian Lut alaihissalam juga ada. Sejak 25 kenabian itu semuanya cerita-ceritanya untuk menjadi pelajaran, dan itu semuanya terjadi di zaman ini. Zaman Nabi Lut, Allah
menurunkan bala, bencana sebesar-besarnya menghabisi kaum. Iya. Kaum Nabi Lut alaihissalam, yang mana kaumnya itu merajalela tentang perzinahan, kemaksiatan, beserta hubungan laki-laki dengan laki-laki. Itu juga termasuk pergerakan gejolak alam seperti gempa bumi yang ada. Gempa itu adalah isyarat, beserta itu semuanya yang memberi nama julukan adalah manusia. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut, dan hukuman bagi orang-orang yang seperti kaum Nabi Lut itu adalah seperti itu. Maka dari itu keturunan-keturunannya sampai sekarang masih melakukan hal seperti itu. Dan kami pantau makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini banyak yang masih melakukan seperti itu. Apa yang dilakukan kaumnya Nabi Lut itu ada di zaman sekarang dan tidak pernah dibasmi oleh siapapun. Benar menyalik ya. Itu Seperti Nabi Nuh, banjir besar sebab kaumnya itu tidak mau mengikutinya, maka ditenggelamkan. iya ya. Itu juga ada nantinya. Siapa saja yang tidak mau mempercayai, mengikuti ajaran pemimpin akhir zaman, maka dia akan juga ditenggelamkan. Oh, jadi ini ada Ajaran Islam yang sesungguhnya banyak orang-orang yang menolak. Bahkan orang-orang itu sudah dihantui oleh kebohongan, dan juga mata-matanya itu sudah penuh dengan kebohongan. Lalu dia menuhankan nafsu dunianya serta merajalela di muka bumi ini. Semua mereka itu membuat kerusakan. Dan pasti bencana itu akan terjadi. Yang paling parah ketika Allah menurunkan bencana itu untuk memperingatkan, tetapi manusia itu kemakan alat teknologi yang panjenengan maksud tadi. iya. Sehingga ketika ada bencana, mereka itu tidak mau mengembalikan semuanya kepada Allah. Sadar, bukan sadar, tetapi malah kelakuannya buruk. Soal adanya alat-alat yang mendeteksi tentang itu. Mereka berpikir semua bencana itu terjadi hanyalah gesekan bumi. Semua alat-alat yang ada di bumi. Tetapi tak pernah berpikir jika bencana itu, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus itu, semuanya diturunkan Allah. Iya. Tujuannya hanyalah untuk menyadarkan kita. Kalau saja manusia mau berpikir seperti itu dan mau kembali bertaubat, maka dunia ini akan tentram. Iya, kebanyakan manusia sekarang ini gini. Kebanyakan apa ya? Jadi ramalan-ramalan, nggak percaya dengan ramalan gaib, ada yang malam tapi nggak percaya, tapi percaya dengan ramalan teknologi yang secara kasat mata, padahal dia itu sengaja dialihkan ya. Orang zaman sekarang itu, terutama anak-anak generasi muda, itu sudah banyak yang dicuci otaknya oleh orang barat, sehingga mereka semuanya otak-otaknya itu tidak mau kembali kepada Allah dan meyakini adanya rukun iman, bahwa rukun iman itu semuanya gaib isinya. Iya, iya. Mereka hanya mengandalkan akal logikanya, dan logika itu telah dicuci oleh orang barat melalui teknologi. Maka dari itu kebanyakan banyak yang tidak percaya. Sebab kekuasaannya Allah itu melebar, luas, tidak bisa dijangkau. Itulah kenapa generasi muda itu sekarang banyak yang termakan oleh teknologi. Iya, iya. Padahal itu serangan dari
Barat ya. Apa itu apa yang dimaksud dengan si mata satu, ada hubungannya dengan itu, saudara? Ya, Dajjal itu telah mengelabui mereka. Waspada. Seakan-akan mereka itu merusak keimanan manusia tentang adanya rukun iman. Dan hakikinya rukun iman itu ada. Semuanya bersifat gaib. Tentu saja sama halnya tentang orang-orang yang belum pernah pergi ke tanah suci, belum pernah sama sekali pergi ke sana. Maka ada orang yang pernah pergi ke sana, lalu orang yang tak pernah pergi itu diceritai apa yang ada di sana, tak akan percaya karena tidak pernah ke sana dan tidak pernah berjalan atau mempelajari ke sana. Padahal jelas-jelas tanah suci itu ada. Seperti itu. Maka manusia itu harus melakukan dan bertaubatlah. Banyakkan orang di muka bumi ini itu merasa dirinya baik dan merasa dirinya benar, seakan-akan mereka itu berulah dan mampu menyadarkan semua manusia tentang kesesatan. Berarti manusia-manusia yang seperti itu seakan-akan dirinya mengaku dirinya sebagai Tuhan yang mengatur semuanya, walaupun niat mereka itu menyelamatkan saudara-saudaranya, tapi hal sekecil itu telah membuat manusia merasa dan merasa. Hati-hati. Iya, saudara. Di zaman ini akan disaring besar-besaran. Allah akan menurunkan bala sebesar-besarnya. Entah itu gempa bumi, tanah longsor, tsunami, itu untuk menyaring mana hamba-hambanya yang sesungguhnya. Hamba-hamba yang sesungguhnya yang dipilih itu ketika diturunkan bala bencana musibah itu akan tetap kokoh teguh imannya, kuat dan sadar bahwa itu dari Allah. Dan dia harus mendekatkan dirinya. Tetapi orang-orang yang tidak mau berpikir seperti itu akan langsung dihempas dan dibersihkan dari muka bumi ini. Penyaringan besar-besaran dan pemimpin akhir zaman mencoba memperbaiki akhlak-akhlak manusia yang di muka bumi ini. Tujuannya untuk terselamatkan dan supaya buminya itu selamat dari bencana-bencana itu. Jadi ini yang dimaksud megatrust. Ya, ini sahabat insan peraca, ini makna dari megatrust, dari gaib yang dimaksud tadi ya. Sudah tahu dari apa yang disimak sahabat tadi, yaitu namanya megatrust, gaib. Ini terima kasih saudara, ini luar biasa ya. Ya, penjelasannya itu sudah, kalau bagi saya sudah puas sekali, jawabannya lengkap tentang megatrust. Megatrust kan karena bahasa internasional, bahasa teknologi. Nah, ini dari segi gaibnya tadi akan dihempaskan semuanya, itu akan terjadi bencana-bencana tadi karena ulah manusianya yaitu. Ya, mungkin ada yang disampaikan lagi saudara? Sudah cukup. Ya, terima kasih atas kehadirannya, dan sekali lagi saya minta maaf tadi atas mengganggunya tugas saudara. Sekarang saudara boleh kembali ke tempatnya semuanya. Mohon izin Iya. membawa tongkat kami. Iya, silakan dibawa lagi tongkatnya. Hampura. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali silakan kembali.
Nah, ini sahabat insan praja tadi penjelasannya sudah jelas. Megatrust ya, Megatrust itu apa? Ya sudah jelaskan dari secara gaib. Megatrust banyak boleh orang itu percaya dengan teknologi ya, dengan alat-alat canggih seperti ini, tapi jangan lupa semua itu atas kehendaknya Allah ya. Manusia bisa seperti ini, bisa itu kan Allah ya mengerjakan. Nah, jangan lupa tadi yang disinggung tadi tentang rukun iman tadi ya, karena hati-hati dengan serangan dari mata satu berupa alat secanggih apapun ya, kita jangan percaya dengan alat-alat, maksudnya dengan meyakini alat itulah itu serangan dari barat, kita dialihkan dulu nantinya kita jangan mengingat Allah seperti itu tujuannya. Jadi itu untuk mempercayai ini, jadi Allah itu dilupakan tujuannya seperti itu. Udah, Iya, terima kasih saudaraku. Semuanya mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat untuk kita semua, diambil pelajaran-pelajaran, sisi hikmahnya, dan mudah-mudahan kadar keimanan ketakwaan kita terus bertambah setiap harinya. Amin. Terima kasih. Kita mohon maaf apabila ada kekurangan semuanya dalam konten kami tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.